Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Puji Tuhan kita masih bisa bertemu kembali lewat ibadah online kita hari ini Minggu tanggal 20 September 2020. Sebelum kita mulai ibadah kita, alangkah baiknya kita angkat sebuah lagu pujian yang berjudul Hatiku Penuh Nyanyian. Adik-adik sekolah minggu, kita bangkit berdiri ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Kita nyanyikan sekali lagi. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Nah, adik-adik sekolah minggu, karena kita akan memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat penyertaan Tuhan di dalam hidup kami yang sudah memberikan kami kesehatan dan juga napas kehidupan. Tuhan Yesus, hari ini kami akan memulai ibadah online kami. Berkati ibadah online kami ini agar bisa berjalan dengan baik. Berikan kami juga selalu kesehatan dan juga umur yang panjang Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita mulai ibadah kita. Kita nyanyikan sebuah lagu yang berjudul Cuip Cuip Pam Pam Pam. Adik-adik di rumah, silakan buat gerakannya di rumah ya. Kita nyanyikan sama-sama. Cuip 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 Pam Pam Pam. Ya, 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 ya. Cuip 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 Pam Pam Pam. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hoi, ya, 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 ya. Hoi, ya, 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 ya. Hoi, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Kita yang dibenarkan, kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuip cuip pam pam pam. Cuip 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 pam pam pam. Ya, 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 ya. Cuip 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 pam pam pam. Ya, 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 ya. Hoi, ya, 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 ya. Hoi, ya, 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 ya. Hoi, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Nah, adik-adik sekolah minggu masih ingat kan hukum Taurat Tuhan kitab pertama sampai yang ke-10. Hari ini kita akan membacakan hukum Taurat Tuhan yang titah keempat saja. Mari kita ucapkan sama-sama. 1, 2, 3, ya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki maupun perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Amin. Adik-adik sekolah minggu tahu apa artinya? Artinya adalah kita harus
setiap hari Minggu beribadah ke rumah Tuhan, memuji Tuhan dan memuliakan namanya. Karena hari Minggu adalah hari yang harus kita sucikan di hati kita masing-masing. Nah, apalagi ya hukum Taurat Tuhan kita yang keempatnya. Adik-adik sekolah minggu, kita nyanyikan lagu pujian kita yang ketiga dari buku lagu halaman 9 nomor 26, Yesus di dalam rumahku. Mari adik-adik sekolah minggu bangkit berdiri ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Bahasa Inggrisnya. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Bahasa Indianya, Jab Jesus mere kaman he, kusi kusi he, kusi kusi he, kusi kusi he. Jab Jesus mere kaman he, kusi kusi he, kusi kusi he. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita akan mendengarkan ayat bulanan kita. Masih ingat tertulis di mana? Ya, tertulis di dalam kitab Lukas 14 ayat 13. Mari kita saksikan dari adik-adik sekolah minggu yang mewakili untuk ayat hafalan bulanan bulan 9. Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Lukas 14 ayat 13. Tetapi jika kamu mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Amin. Terima kasih buat adik-adik sekolah minggu yang sudah hafal ayat bulanan kita. Nah, untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, jangan lupa ya untuk selalu hafal ayat bulanannya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu pujian kita dari buku lagu halaman 58 nomor 8, ada satu sobatku. Mari adik-adik sekolah minggu bangkit berdiri dan nyanyikan dengan penuh sukacita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, adik-adik sekolah minggu, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Eltina Borusihaan. Mari adik-adik sekolah minggu persiapkan Alkitabnya dan simak firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Tina ya. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak tes sekali lagi, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Puji Tuhan, kakak sangat penuh sukacita hari ini boleh membawakan firman Tuhan, bertemu dengan adik-adik yang ada di rumah. Nah, adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan bersama kakak? Sudah, sekarang Alkitabnya disiapkan. Duduk yang rapi. Sebelum kakak mulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Ambil sikap punya berdoa, lipat tangannya,
tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Kita satukan hati dan pikiran kita ajak Tuhan untuk mau bergabung bersama dengan kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang indah ini Bapa, di mana kami boleh bersama-sama berkumpul untuk ibadah online kami ini ya Tuhan. Berkatilah ibadah kami ini Bapa, berilah kami kesehatan Tuhan, hingga setiap kehidupan kami, nafas kehidupan kami Bapa boleh untuk memuji dan muliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang Alkitabnya dibuka. Kita buka kitab perjanjian baru. Kitab perjanjian baru. Silakan dibuka Alkitabnya dari 1 Yohanes. Kitab 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 7 sampai dengan 8. Sekali lagi, 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 7 sampai dengan 8. Ayo, masih ada yang belum buka Alkitabnya, masih mencari-cari, kakak kasih waktu. Buka Alkitabnya dari kitab perjanjian baru. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan 8. Ada yang sudah dapat? Ada. Coba baca perikop yang besarnya. Apa perikop besarnya, judul besarnya? Yaitu adalah Allah adalah kasih. Kita baca bersama-sama dengan suara yang lantang. Demikian firman Tuhan. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan 8. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Pendek ya ayat renungan kita untuk hari ini. Kakak minta kita ulangi sekali lagi ayat yang ke-8-nya saja. Hanya ayat yang ke-8-nya saja. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 ya. 1, 2, 3. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Oke adik-adik. Sebelum kita jauh lebih dalam dengan firman Tuhan hari ini, kakak gak akan panjang-panjang, jadi kak minta adik-adik tetap duduk yang tenang, yang rapi, yang nyamannya aja, jangan sambil makan, ya, karena kita mau fokus dengar firman kan Tuhan. Adik-adik kakak mau tanya dulu, adik-adik siapa orang yang paling kamu kasihi yang ada di sekitar kamu? Siapa orang yang paling kamu kasihi di sekitar kamu? Ayo dijawab. Ada yang jawab orang tua. Ada yang jawab teman, ada yang jawab kakak abangnya, ada yang jawab opungnya, semua keluarganya. Ada yang jawab pacar. Aduh, adik di sekolah minggu belum dulu, kita harus fokus untuk belajar, jangan dulu ya. Kita sayang sama orang tua, ya benar kita sayang orang tua, sayang opung, sayang namboru, nantulang, semua keluarga kita, kakak, abang, semuanya kita sayang. Pertanyaan yang kedua, adik-adik kenapa bisa sayang sama mereka? Adik-adik kenapa bisa sayang sama mereka? Karena dapat uang jajan kak. Karena dibeliin baju baru aku kak. Karena aku tadi disayang kak. Aku tadi ditemani belanja kak. Banyak sekali alasan makanya kita bisa sayang sama orang-orang tersebut. Orang-orang yang kita kasihi tadi. Kakak mau tanya lagi nih, pertanyaan yang ketiga. Adakah orang yang tidak kamu sukai? Adakah orang yang tidak kamu sukai? Ayo, ada tidak? Ada yang jawab tidak. Oh, ada yang jawab ada. Siapa yang gak kamu sukai, Dik? Siapa yang tidak kamu sukai? Oh, ada kak, teman sekolahku. Dia pernah mukul aku. Dia pernah cubit aku kak. Dia suka kali ganggu aku kalau sekolah minggu kak. Di sekolah juga suka kali aku diganggu kak. Katanya kayak gitu. Ada yang sama gak dengan kawan kakak itu? Ada. Ternyata ada juga orang yang kita tidak sukai. Sekarang kakak mau menjelaskan dikit lagi. Terus kalau ada yang kita tidak sukai, apa yang harus kita lakukan? Nah, sebelum menjawab pertanyaan demikian, kakak mau tanya dulu tentang firman Tuhan minggu lalu yang dibawakan oleh Kak Ayu. Firman Tuhan minggu lalu itu menjelaskan tentang Tuhan adalah gembalaku. Adik-adik tahu apa itu gembala? Gembala itu seperti kita punya hewan peliharaan. Nah, adik-adik punya nggak hewan peliharaan di rumah? Atau punya tumbuh-tumbuhan di rumah yang disayangi, yang sering disirami air, atau hewan seperti punya peliharaan anjing, punya peliharaan kucing, burung, ayam, apalagi ya? Banyak sekali hewan peliharaan yang mungkin adik-adik ada pelihara di rumah. Adik-adik sayang nggak sih sama hewan peliharaannya?
Adik-adik sayang gak sih sama tumbuh-tumbuhannya? Tentu sayang. Kenapa sayang? Kenapa? Karena kita yang merawat, kita yang menjaganya. Nah, seperti itulah Tuhan. Tuhan adalah gembala. Gembala domba. Dombanya siapa? Kita. Kita adalah dombanya. Tuhan sangat benar-benar sayang sama kita. Ketika kita hilang, gembala mencari. Ketika kita sakit, gembala yang menjaga. Itulah Tuhan. Tuhan adalah seorang gembala yang baik, yang selalu menjaga kita, melindungi kita dalam keadaan kita sakit, senang maupun berduka. Jadi adik-adik udah paham ya? Satu inti firman Tuhan hari ini adalah Tuhan adalah gembala yang baik. Nah, sebagai kita yang punya gembala yang baik seperti Tuhan yang luar biasa itu, apa yang harus kita lakukan sebagai domba-dombanya? Apa yang harus kita lakukan sebagai domba-domba Allah, sang gembala yang baik tadi? Nah, adik-adik, sebelum menjawab pertanyaan tersebut lagi, kakak ada video singkat yang akan menjelaskan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai domba-domba seorang gembala yang baik hati. Adik-adik silakan perhatikan video berikut dan jangan lupa untuk diingat setiap materi-materi yang ada dalam video tersebut ya. Selamat menyaksikan. Nah, adik-adik, sekarang perhatikan video berikut ya. Pada suatu hari, Tuhan Yesus bercerita tentang seorang yang sedang berpergian sendirian dari suatu kota ke kota yang lain. Seperti pada gambar ya, ada seorang laki-laki dengan tongkatnya berjalan sendirian. Tapi tiba-tiba di tengah perjalanan ia dihadang oleh perampok. Mereka mengambil barang-barang yang dibawanya. Ia melawan, tetapi mereka memukulnya sampai tidak berdaya. Kemudian para perampok itu lari dan meninggalkannya tergeletak di pinggir jalan. Aduh, kasihan ya. Adik-adik pernah nggak nonton di film kisah perampokan seperti ini? Nah, adik-adik, seperti pada gambar ya, setelah proses perampokan itu terjadi, si korban penuh dengan luka, tergeletak tak berdaya. Beberapa saat kemudian, lewat seorang bapak yang biasanya mengajar di tempat ibadah, yaitu seorang imam. Ketika melihat orang itu di pinggir jalan, ia menjauh dan cepat-cepat pergi dari situ. Ternyata seorang imam itu tidak mau menolong. Kenapa ya? Bisa jadi karena dia ketakutan. Dia tidak mau terlibat dalam suatu masalah. Tak lama kemudian, muncul lagi seseorang yang biasa bekerja di tempat ibadah juga, seorang Lewi. Ketika ia melihat ada orang yang tergeletak di pinggir jalan, ia juga menghindar darinya dan segera pergi dari situ. Wah, ternyata sudah orang kedua ya adik-adik, dan tidak ada yang mau menolong. Beberapa saat kemudian, datang seorang dari sebuah tempat yang disebut Samaria. Biasanya, orang-orang yang berasal dari Samaria ini tidak disukai oleh banyak orang. Ketika orang Samaria ini melihat ada orang yang tergeletak di pinggir jalan, cepat-cepat ia turun dari keledainya, mendekati dan memeriksa orang ini. Kemudian, ia membersihkan luka-luka di tubuh orang itu dan mengobatinya. Wah, adik-adik, orang Samaria yang banyak dibenci orang-orang ini, ternyata dia punya hati yang baik. Ia mau menolong orang yang tidak dikenalnya, yang penuh luka-luka dan yang sangat butuh bantuan orang lain. Setelah itu, ia menaikkan orang itu ke keledainya dan membawanya ke tempat penginapan. Ia juga membayar biaya penginapan dan perawatan untuk orang itu. Wah, sungguh baik ya adik-adik ya, tidak seperti orang Lewi dan seorang imam tadi. Nah adik-adik, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Dari video tersebut, ada 3 tokoh yang akan kita nilai. Yang pertama adalah seorang imam. Imam adalah orang yang memimpin upacara keagamaan. Berarti di mana ada ibadah, selalu ada seorang imam. Yang kedua adalah seorang Lewi. Lewi adalah orang yang menjaga dan memelihara bait suci Allah. Berarti dia sangat sayang datang ke gereja dan selalu menjaga kebersihan di gereja. Nah, yang ketiga adalah orang Samaria. Orang Samaria
sangat banyak dibenci oleh orang-orang. Kenapa? Karena orang Samaria dianggap berbeda dari orang Yahudi waktu itu. Jadi ada 3 tokoh, ada orang imam, Lewi, dan orang Samaria. Menurut adik-adik, siapa yang benar-benar menunjukkan kasih kepada sesama? Seorang imam, Lewi, atau orang Samaria? Oke, adik-adik, kamu udah nonton film tersebut, video singkat tadi. Ada 3 orang, yaitu yang pertama adalah seorang imam, yang kedua adalah seorang Lewi, yang ketiga adalah seorang Samaria. Nah, dari ketiga orang tersebut, siapa menurut kamu yang benar-benar mengasihi sesamanya? Siapa? Ya, adalah orang yang ketiga, yaitu orang Samaria. Kenapa orang Samaria? Karena orang Samaria walaupun ia dibenci, walaupun ia tidak disukai oleh orang-orang, tapi tidak menjadi penghalang untuk orang Samaria menolong orang yang terluka, untuk membantu orang yang membutuhkan. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan hari ini yang mau dijelaskan adalah bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita. Itu perintah Tuhan. Kakak pertama ada tanya, siapa orang yang tidak kamu sukai? Nah, adik-adik, ada orang yang tidak disukainya. Tapi harus apa yang kita lakukan sebagai kita anak-anak Allah? Apakah kita harus membenci? Apakah kita harus mengejek? Apakah kita harus meninggalkan? Tidak. Jawabannya Tuhan minta adalah kasihilah sesamamu. Tuhan minta kita untuk mau mengasihi sesama kita, walaupun sesama kita tidak mengenal kita, membenci kita, atau tidak menyukai kita. Jadi adik-adik, sebagai Tuhan Gembala yang baik, seharusnya kita juga mau berbagi kasih kepada sama seperti orang Samaria yang baik hati tadi. Dia mau menolong, mengangkat korban ke keledai, membayar ke penginapan. Kenapa? Karena ia tahu berbuat baik kepada sesama. Kakak, kami harus cari orang yang terluka dong, berarti harus berbuat baik. Tidak, berbuat baik untuk anak-anak sekolah minggu bisa dimulai dari hal yang kecil. Contohnya apa? Yaitu tersenyum. Apa adik-adik? Tersenyum. Kenapa Kak tersenyum? Kan tersenyum nggak bantu orang. Nah, tersenyum itu kita bisa membantu orang-orang di sekitar kita untuk menjadi berkat. Orang yang tadinya sedih, orang yang tadinya berduka, orang yang tadinya murung, kalau kita sudah tersenyum, dia akan ikutan tersenyum. Setidaknya dia lupa masalahnya. Berarti kita sudah bisa membantu. Jadi jangan lupa adik-adik untuk tersenyum. Dalam keadaan apapun, mau jumpa sama orang pun kita harus tersenyum. Jangan-jangan sampai kalau lewat di depan orang yang lebih tua tidak menyapa. Itu nggak boleh ya. Tuhan minta untuk mengasihi sesamamu, yang pertama harus tersenyum. Yang kedua, apa yang harus dilakukan kakak? Yang kedua adalah kalau kita jumpa orang yang lebih tua, kita harus mau menyapa. Kita harus mau tersenyum, kita harus mau menyapa. Yang ketiga apa? Kita harus mau mengasihi. Jika ada saudara kita yang membutuhkan pertolongan, kita bantu. Contohnya di sekolah. Aduh, aku lupa bawa pena. Boleh pinjam pena kamu? Boleh, dipinjamkan 1. Itu hal kecil yang boleh kita lakukan sebagai wujud mengasihi sesama. Kak, aku nggak mau minjamkan dia lah. Dia jahat, dia pernah mukul aku nggak mau baik-baik sama dia. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, kamu pernah nggak sih berbuat dosa? Kamu pernah nggak sih melanggar hukum Tuhan? Pernah nggak mencuri? Kamu pernah nggak berbohong? Pernah. Terus Tuhan masih mau nggak memaafkan kita? Tuhan masih mau nggak memaafkan kita? Mau. Tuhan itu adalah kasih, sama seperti judul perikop kita hari ini. Sangat besar tulisannya dan hitam, yaitu adalah Allah adalah kasih. Berarti Allah masih mau menerima kita walaupun kita melakukan kesalahan. Berarti kalau gitu Kak, kita bisa sesukanya dong buat salah terus buat baik lagi. Kan Tuhan maafkan. Tidak ya adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan juga bisa marah. Tuhan bisa kasih hukuman kepada orang-orang yang melanggar firman Tuhan. Jadi adik-adik, daripada kena hukuman, lebih baik kita dapat berkat. Jadi untuk firman Tuhan hari ini kakak rintikan jadi berapa poin. Yang pertama, Allah adalah kasih. K-A-S-I-H. Kasih. Sama-sama kita mengucapkan yuk. Allah adalah kasih. Itu judul perintah Tuhan pada hari ini. Kita harus yakin, percaya, dan tahu
bahwa Allah adalah kasih. Yang kedua, Tuhan Allah meminta kepada kita, kasihilah sesamamu. Itu perintah Tuhan yang kedua. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Coba tanganmu kakak cubit. Atau coba minta orang di sebelah kamu cubit tangan kamu. Kamu sakit nggak? Kamu marah nggak? Nah iya, kamu sayang kan sama tubuh kamu nggak mau tangan kamu terluka, kamu nggak mau tangan kamu berdarah, begitu juga dengan sesama kamu. Kamu juga harus mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Oke adik-adik, firman Tuhan hanya singkat hari ini, yaitu hanya 2 poin, yaitu Allah adalah kasih, yang kedua adalah mengasihi sesama seperti orang Samaria yang baik hati. Demikian firman Tuhan, kakak harap adik-adik bisa mengerti dan mempaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum mengakhiri firman Tuhan hari ini, kakak akan memberikan tugas untuk adik-adik. Tugasnya adalah jawab di kolom komentar, sebutkan nama lengkap kamu dari sektor berapa, dan sebutkan kasih Allah seperti apa yang pernah kamu rasakan dalam hidup kamu. Kakak ulangi sekali lagi, sebutkan nama lengkap kamu dan kamu dari sektor berapa, dan jelaskan atau sebutkan apa kasih Allah yang pernah kamu rasakan dalam hidup kamu. Boleh setahun yang lalu, boleh 2 tahun yang lalu, boleh yang tadi pagi, boleh yang kemarin, terserah. Penting yang pernah kamu rasakan dalam hidup kamu. Contohnya, Eltina Sihaan dari sektor 1. Kasih Allah yang pernah aku rasakan, kemarin aku jatuh dari motor, tapi Tuhan membantu aku untuk tidak menangis, dan Tuhan bantu aku untuk pulih dari sakitku. Itu 1. Adik-adik boleh cari apa yang pernah kamu alami, kasih Allah yang pernah kamu alami, dan tulis di kolom komentar. Untuk jawaban yang terbaik, siap-siap ya, kakak akan hubungi kamu, dan jangan lupa untuk jawab di kolom komentar di bawah ini. Demikian firman Tuhan hari ini, kakak harap adik-adik mau mengasihi sesama, juga mengasihi Tuhan Allah, rajin beribadah dan rajin berdoa. Amin, kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Terima kasih Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu luar biasa yang menyapa kami pagi hari ini. Tuhan, Engkau begitu baik, Engkau begitu kasih, Engkau meminta kami untuk mengasihi sesama kami. Ajarkan kami Tuhan untuk dapat melakukannya dengan baik. Ajari kami Tuhan untuk mau mengampuni sesama kami Bapa. Ajari kami Tuhan untuk tidak memiliki hati yang pendendam. Terima kasih Allah Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu dari dulu sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Sungguh sangat luar biasa firman Tuhan kita hari ini, yang mana mengajarkan kita untuk selalu tanamkan kasih di dalam hati kita. Maka dengan begitu adik-adik sekolah minggu dan kita semuanya bisa mengenal Tuhan Allah kita. Dengan cara apa? Dengan cara adik-adik sekolah minggu melakukan perbuatan yang baik yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, apabila ada adik sekolah minggu yang ingin mengumpulkan persembahan, dipersilakan dan silakan dikumpulkan melalui sintua sektornya masing-masing. Nah, untuk penutup ibadah kita angkat lagu pujian kita dari buku lagu halaman 70 nomor 3, Setinggi-tingginya Langit. Mari adik sekolah minggu bangkit berdiri di rumahnya masing-masing. Mari kita nyanyikan sama-sama. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah, kita akan tutup ibadah kebaktian kita. Mari adik-adik sekolah minggu lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita ucapkan bersama-sama doa Bapa kami. 1, 2, 3, ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.